Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga di hari baru ini, melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, senantiasa menyemangati kami untuk membawa kabar sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan di hari ini, di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti hidup yang memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang. Nah, perkataan Yesus tentang roti hidup memiliki arti yang cukup mendalam dalam kehidupan kita, di dalam iman kita. Yesus meminta kepada setiap kita untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya. Karena dengan datang dan percaya kepadanya, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengimani Yesus bukanlah hal yang mudah di dalam kehidupan kita. Hal ini dialami oleh para rasul. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Stefanus bersaksi tentang Yesus yang hidup. Dia berkobar-kobar semangatnya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun, pewartaannya tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Stefanus diusir, dirajam, dan dilempari dengan batu hingga mati. Nah, penganiayaan yang dialami oleh para rasul
tentunya berhubungan dengan roti hidup itu. Mereka berani untuk mewartakan Yesus yang hidup, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang. Nah, dengan kekuatan iman ini, para rasul bersaksi tentang siapa itu Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita juga diminta di dalam kehidupan saat ini, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, mari di dalam tugas perutusan kita menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Mari kita menerima Yesus, mengimani Yesus, dan kemudian kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan, menjadi saksi dari roti hidup itu, membagikan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Semoga melalui bacaan dan renungan singkat ini senantiasa membawa kebahagiaan, membawa sukacita di dalam karya, tugas, dan perutusan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Dan kami diajak untuk senantiasa menerima dan percaya kepada Sang roti hidup itu. Dan kemudian kami juga diajak untuk menjadi saksi dari roti hidup dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Semoga di hari ini apa yang kami lakukan, apa yang akan kami jalani, senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian di hari ini, tugas perutusan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.